Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi semuanya. Belajar hari ini secara online ya, Nak ya. Nah, hari ini sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah siap untuk belajar, anak-anak? Hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia, yaitu pada bab 3, berhati-hati di mana saja. Kita kemarin sudah belajar tentang, coba buku paketnya bisa dibuka ya. Kita buka buku paketnya, anak-anak, kita bisa melihat pada halaman 47. Nah, di situ ada tentang 4T, yaitu cara menyeberang jalan. 4T yang pertama itu dengan apa? T, tunggu sebentar. Setelah itu tengok kanan, tengok kiri, lalu teruslah jalan. Kalau sebelum memasuki materi, Bu Isna ada tepuk, yaitu tepuk cara menyeberang dengan 4T. Ya, tepuk 4T. Tunggu sebentar, tengok kanan, tengok kiri, tengok kanan lagi, langsung nyebrang. Cus. Jadi, kita harus menerapkan yang namanya 4T. Betul sekali, 4T yaitu kalian harus menunggu dulu. Menunggu sebelum kita jalan, kita itu menunggu dulu, lihat dulu, dilihat dulu apakah ramai atau sepi, apakah jalan itu berbahaya atau tidak. Kita harus tetap melihat sekeliling kita. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, pernahkah kalian melihat lampu lalu lintas pada saat kita berkunjung di suatu tempat? Misal kita mau pergi ke mana ya? Ke sekolah nih. Kita mau pergi ke sekolah. Apakah kalian melihat atau kalian menemukan ada lampu lalu lintas yang kalian lewati? Jadi di sini ada pengertian yaitu lampu lalu lintas itu adalah alat yang digunakan di jalan untuk mengatur kendaraan dan juga pejalan kaki agar tertib dan tidak terjadi kecelakaan. Lampu ini biasa kita temui di perempatan atau pertigaan jalan. Jadi, setiap kita melewati jalanan, terutama jalan-jalan raya yang gede-gede itu ya, Nak, itu kita pasti akan menemukan yang namanya lampu lalu lintas. Kalau misalnya di Jogja ini tidak ada lampu lalu lintas dan tidak ada aturan yang mengatur, akan terjadi apa, Nak? Betul sekali, akan banyak terjadi suatu kecelakaan, akan terjadi jalan-jalan jalan-jalan itu akan menjadi rusuh. Ya, betul. Coba kita lanjut lagi ya. Nah, di sini ada arti dari lampu lalu lintas. Ada yang tahu artinya apa? Merah itu artinya apa? Betul sekali, merah itu artinya berhenti. Setelah itu kuning, kuning itu artinya kita harus berhati-hati. Kita tidak boleh tuh pada saat merah, setelah itu kuning, kalian langsung banter-banter itu nggak boleh ya. Jadi kita harus tetap berhati-hati. Terus yang warna hijau, hijau kita harus jalan terus. Betul sekali, kita jalan terus. Tidak boleh nanti kalau misalnya pas lampunya sudah setelah hijau, biasanya kan naik lagi tuh nanti di kuning, terus nanti ke merah. Biasanya itu banyak orang-orang yang mereka itu pada saat kuning, mereka dari jauh tuh malah kenceng banget. Wus. Boleh tidak kalau seperti itu? Iya, tidak boleh karena itu setelah kuning kalau naik nanti kan merah. Kalau tiba-tiba dari arah yang berlawanan di sana sudah hijau. Terus kalian pas dilalah pas kuning itu tadi kamu udah merah yang sisi lainnya sudah hijau, nanti malah terjadi tabrakan. Iya. Nah, di sini Bu Isna ada lagu Rambu Lalu Lintas. Yuk kita bernyanyi bersama-sama. Ditirukan ya. Oke, bentar, bentar, bentar. Satu.
Eh, satu, dua, tiga. Kamu lalu lintas warna merah, kuning, hijau, warna merah berhenti, warna kuning hati-hati, warna hijau jalan lagi. Ayo kita memahami rambu-rambu lalu lintas. Ayo kita itu sama di jalan, pasti aman. Kalau tertib, pasti aman. Nanti bisa dicatat ya ini ya di buku tulis. Nah, ada yang tahu jenis rambu lalu lintas itu jenisnya ada apa aja ya? Oke, yang pertama, jenis rambu lalu lintas. Yang pertama itu ada rambu tentang rambu peringatan. Rambu ini biasanya ditandai dengan segitiga atau bentuknya seperti belah ketupat. Biasanya diwarnai dengan warna yang kuning-kuning gitu. Itu merupakan rambu peringatan. Di kalian kedua itu ada rambu larangan. Yang mana rambu larangan ini biasanya ditandai dengan lingkaran berwarna merah dan ada coretannya di tengah. Ingat ya, rambu larangan itu biasanya ditandai dengan warnanya merah. Jadi kita dilarang untuk melewati, untuk belok. Seperti itu. Itu yang dinamakan rambu larangan. Yes. Selanjutnya adalah rambu perintah. Nih ditandai dengan seperti ini. Ini adalah rambu perintah. Setelah itu ada rambu petunjuk. Rambu petunjuk ini biasanya berwarna, ada warna hijaunya, terus ada petunjuk misal arah panah, panah mau ke Jalan Kaliurang, mau ke Jalan Godean. Nah, itu ada petunjuknya seperti itu. Bentuknya biasanya seperti ini. Oke, next ya. Nah, di sini ada rambu peringatan. Ada yang tahu rambu peringatan itu apa ya? Seperti apa ini? Rambu peringatan nih. Bentar. Oke, rambu peringatan itu biasanya berfungsi sebagai untuk menginformasikan kondisi jalan yang membutuhkan kewaspadaan yang lebih dari semua pengguna jalan. Jadi kita harus lebih berhati-hati dengan rambu peringatan. Di contohnya nih ada banyak banget nih. Ada bandara, terus ada galian, gambarnya seperti ini. Terus polisi tidur, penyempitan jalan. Nih ada yang ingat ini apa namanya? Yang zebra cross tuh orangnya atau garis-garisnya? Ya, garis-garisnya ya yang namanya zebra cross. Ini biasanya warnanya hitam putih kalau zebra cross itu. Selanjutnya itu ada rambu larangan. Nih, rambu larangan tadi yang dicoret merah atau berwarna merah. Ini berfungsi memberikan peringatan dan larangan keras agar tidak dilanggar oleh pengguna jalan. Di sini ada truk dilarang lewat, terus sepeda dilarang lewat. Ini apa ini? Dilarang masuk, terus dilarang berhenti, dilarang belok kiri, dilarang melintas, terus ada jalan dua arah, dilarang berputar, dan lain sebagainya. Nanti ini bisa dipelajari ya, Nak. Nah, selanjutnya ada rambu perintah. Berfungsi untuk menyatakan perintah wajib bagi seluruh pengguna jalan. Jadi kita harus melakukan perintah itu. Misal kalian melihat ada rambu-rambu ini di jalan yang sudah kalian lewati nih. Tuh, ini gimana? Nah, sudah ada jalan yang kalian lewati, biasanya ada rambu-rambu berwarna biru. Berwarna biru itu disuruh untuk belok kiri. Terus ada jalur pejalan kaki. Jadi kalian harus melewati jalur yang ada gambar ininya. Setelah parkir nih, biasanya kita melihat ini ya, tempat parkir. Tuh, terus kita next. Ini ada rambu petunjuk. Petunjuk itu berfungsi untuk memandu pengguna jalan selama perjalanan atau memberikan informasi lain kepada pengguna jalan. Oke, ini bentuknya seperti ini, nah. Biasanya kalau rambu petunjuk tuh ada ininya sih, tiang-tiangnya gini. Ya, oke. Setelah itu, oh iya sudah. Nih, sampai rambu petunjuk. Nah, untuk
Coba sekarang kalian buka buku tulis. Ya, di sini ada kuis, yaitu kuis tentang rambu lalu lintas. Nanti silakan ini ditulis, ditulis ABC-nya saja boleh. Jadi yang pertama, nanti kita bahas di kelas ya. Untuk jawaban anak-anak, nanti kita bahasnya di kelas. Yang pertama, apa arti rambu yang ditunjuk oleh Bapak polisi ini? Ini artinya apa ya? Apakah A, dilarang melintas, B, perhatian area anak sekolah, atau yang C, zona kendaraan berat? Oke, nanti dikerjakan ya. Nomor dua, apa arti rambu ini? Nanti kita bisa melihat gambar yang sudah kuisnya share tadi. Tadi ada banyak banget kan? Ini merupakan rambu apa ini? Apakah A dilarang berhenti, B dilarang parkir, atau C dilarang belok kiri? Oke, yang mana? Sudah? Kita lanjut. Nomor tiga. Yang ini, apa arti rambu ini? Ini tadi ada di gambar yang sudah kita bahas sebelumnya. Coba nanti kita bisa lihat lagi. Apakah A, belok kiri wajib, B, belok kiri dilarang, atau yang C, tidak ada belokan? Oke, mana? Oke, lanjut. Nomor empat. Yang ini arti rambunya apa? A, dilarang masuk kendaraan bermobil. B, khusus kendaraan roda 4, atau yang C, zona bebas kendaraan. Sudah? Kuis ini hanya 5 soal kok. Yang terakhir. Nah, yang terakhir ini ada gambar tulisan stop. Nah, artinya apa ini? A, apakah berhenti? B, berjalan pelan. Atau C, bebas melaju. Coba yang mana? Sudah? Oke, kita lanjut ya. Lanjut. Nah, di sini ada lembar kerja yang harus kalian kerjakan di rumah. Oke, petunjuknya. Di sini ada yang pertama itu ada gambar lah di buku tulis kalian. eh, Rambu lalu lintas sesuai dengan jenisnya. Masing-masing 4 gambar ya. Dan diberi keterangannya. Oke, yang pertama itu ada rambu peringatan. Nanti Wisna minta kalian untuk menggambarkan tentang rambu peringatan itu 4 gambar. Tadi kan ada banyak banget toh gambarnya. Nanti boleh digambarkan 4 saja. Ditulis di buku tulis kalian masing-masing dan diberi keterangannya. Itu rambunya itu artinya apa? Seperti itu. Yang B juga rambu larangan. Yang C rambu perintah dan yang D rambu petunjuk juga 4 gambar. Jadi total gambarnya ada 16 ya. Gak apa-apa ya. Ya 16. Nanti bisa digambarkannya pakai itu ya, nak. Pakai apa? Penggaris biar rapi. Nah, kita sudah di akhir pembelajaran, yaitu kesimpulan atau kita review pembelajaran yang tadi. Kesimpulannya adalah kita harus berhati-hati di mana saja saat kita menyeberang jalan harus mengikuti aturan. Yang kedua, tanda peringatan dan larangan harus diperhatikan agar kita tidak celaka. Terutama yang peringatan dan juga larangan ya. Itu harus benar-benar kita perhatikan. Yang peringatan tadi yang mana? Yang peringatan. Yang berwarna apa? Peringatan berwarna ku kuning. Nih, sama kayak temboknya Bugisna berwarna kuning. Itu harus berhati-hati. Kalau larangan tadi yang berwarna apa, nak? Iya, betul sekali. Yang larangan itu berwarna merah atau lingkaran merah. Itu merupakan larangan. Jadi, kalau ada larangan, kita harus patuh dengan aturan tersebut. Gitu ya. Oke. Nah, terima kasih. Kita sudah di akhir pembelajaran. Baik, Wisna akhiri ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, nanti bisa WA via Japri ke Bu Isna. Nanti di WA saja. Kalau ada pertanyaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semangat belajar. Jangan lupa tetap semangat terus. Oke.